Apa itu akuntansi investasi? Pertama kita akan menjelaskan apa itu investasi. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, dan royalti atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Klasifikasi investasi antara lain adalah investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang, yang terdiri dari permanen dan non-permanen. Investasi jangka pendek antara lain adalah diharapkan dapat segera dicairkan dan dimasukkan untuk dimiliki selama setahun atau kurang. Ditujukan dalam rangka manajemen gas, beresiko rendah atau bebas dari perubahan atau pengurangan harga yang signifikan. Terdiri dari deposito berjangka waktu 3-12 bulan, pembelian obligasi pemerintah jangka pendek oleh pemerintah daerah, dan pembelian sertifikat Bank Indonesia. Dan selain itu, dasar itu, investasi jangka pendek, jangka panjang adalah maksudkan untuk memiliki lebih dari 12 bulan. Sifat penanamannya adalah satu, investasi penanaman dimiliki secara berkelanjutan. Contohnya adalah penyertaan modal pemerintah pada perusahaan negara dan daerah. Dua, penyertaan pemerintah ke badan internasional dan badan hukum lainnya, dan investasi permanen lainnya. Dan yang versi lainnya dan investasi non permanen yang antara lain adalah dimiliki secara tidak berkelanjutan. Contohnya adalah investasi dalam surat utang negara atau SUT, penanaman modal dalam proyek pembangunan dapat dialihkan kepada pihak ketiga, serta investasi non permanen lainnya. Baiklah, dalam bagian akhir standar, investasi diklasifikasikan sebagai berikut. Investasi jangka pendek terdiri dari investasi dalam saham, investasi dalam deposito, investasi dalam SPN, investasi dalam SBI, investasi dalam SPN, investasi jangka pendek BLUD, dan investasi jangka pendek lainnya. Sementara itu, investasi jangka panjang dan non permanen adalah investasi kepada badan usaha milik negara, investasi kepada badan usaha milik daerah, investasi kepada badan usaha milik swasta, investasi dalam obligasi, investasi dalam proyek pembangunan, desa bergulir, deposito jangka panjang, dan investasi non permanen lainnya. Investasi jangka panjang permanen adalah penyertaan modal pada BUMN, penyertaan modal pada BUMD, penyertaan modal pada badan usaha milik swasta, investasi permanen lainnya. Selanjutnya ada pengakuan investasi, kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat lainnya atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai. Dan setelah itu, pengukuran investasi. Apa itu pengukuran investasi? Pengertiannya adalah jika mempunyai pasar aktif dan dapat membentuk nilai pasar. Nilai pasar yang dipergunakan sebagai dasar menentukan nilai wajar. Investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya. Investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Lalu, pengukuran investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek, dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen, misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri, ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. Investasi yang permanen dalam bentuk obligasi jangka panjang dan investasi dimasukkan tidak untuk memiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya. Investasi yang permanen memiliki penyelamatan perekonomian dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Misalnya dana talangan dalam harga nyata perbankan. Perkenalkan, nama saya Mario dan saya akan melanjutkan materi teman saya, metode penilaian. Metode penilaian dibagi atas 3 dasar, yaitu metode biaya, metode ekuitas, dan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Metode penilaian investasi. Penggunaan metode tersebut menurut PSAP nomor 6 paragraf 37 didasarkan pada kriteria sebagai berikut. 1. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya. 2. Kepemilikan 20% sampai 50% untuk kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan ekuitas. 3. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan ekuitas. 4.
4. Kepemilikan bersifat non-permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan. Metode penilaian investasi. Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya presentasi kepemilikan merupakan faktor yang menentukan pemilihan metode investasi. Yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh dan pengendalian terhadap perusahaan investor. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan investor antara lain: A. Kemampuan yang mempengaruhi komposisi dewan komisaris. B. Kemampuan untuk mengganti direksi. C. Kemampuan untuk menetapkan mengganti dewan direksi perusahaan investasi. D. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat pertemuan dewan direksi. Pengakuan hasil investasi. Hasil investasi diperoleh dari investasi jangka pendek antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai cash dividend. Diakui pada perolehan yang dicatat sebagai pendapatan. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal, pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Pengakuan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah. Dividen dalam bentuk saham terima tidak akan menambah nilai investasi pemerintah. Pengungkapan. Kebijakan akuntansi penentuan nilai investasi jenis-jenis. Satu. Kebijakan akuntansi penentuan nilai investasi. 2. Jenis investasi. 3. Perubahan harga pasar investasi. 4. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebabnya. 5. Yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya. 6. Perubahan pos investasi. Berikutnya materi yang akan saya bahas mengenai contoh soal dan penyuranan dalam akuntansi investasi. Untuk kasus pertama, pembelian investasi jangka pendek atau deposito. Pada tanggal 1 Maret 2024, pemerintah daerah Kabupaten Samosir memiliki kelebihan kas dan memutuskan untuk menempatkan dana sebesar 500 juta rupiah dalam bentuk deposito berjangka 6 bulan di Bank BPD dan dengan bunga 5% per tahun. Untuk penyelesaiannya, pada kasus pertama untuk dibuat dalam jurnal LO tanggal 1 Maret 2024, keterangan di debit investasi jangka pendek deposito sebesar 500 juta rupiah, di kredit di kas daerah sebesar 500 juta rupiah. Pada untuk jurnal LRA, laporan realisasi anggaran, tidak dibuat jurnal karena ini hanya perpindahan kas antar pos, bukan belanja anggaran, kecuali diatur sebagai pengeluaran pembiayaan, namun umumnya deposito berjangka pendek dianggap manajemen kas. Kasus berikutnya, kasus 2, perolehan investasi jangka pendek dengan metode biaya. Pada tanggal 5 April 2024, Pemda setempat membeli saham PT Abadi Jaya sebanyak 10.000 lembar dengan harga Rp5.000 per lembar. Biaya komisi broker dan administrasi pembelian adalah Rp2.500.000. Rp2.500.000. Kepemilikan ini setara dengan 5% saham perusahaan. Untuk perhitungannya, pertama, harga beli saham sama dengan 10.000 lembar dikali Rp5.000 per lembar sama dengan Rp50 juta. Kedua, biaya tambahan untuk broker. Biaya tambahan dari broker sebesar Rp2.500.000. Total nilai investasinya Rp50 juta tambah Rp2.500.000 sama dengan Rp52.500.000. Untuk kasus ini dibuat dalam 2 jurnal. Yang pertama, jurnal LO tanggal 5 Maret 2024, keterangan di debit penyetoran metode penyetoran modal pemerintah daerah sebesar Rp52.500.000. Untuk dikredit kas di kas daerah sebesar Rp52.500.000. Jurnal RRA tanggal 5 Maret 2024, keterangan di debit pengeluaran pembiayaan, yaitu penyertaan modal daerah sebesar Rp52.500.000. Kredit perubahan SAL sebesar Rp50.500.000. Untuk kasus berikutnya, kasus ketiga, penerimaan hasil investasi metode biaya. Melanjutkan kasus sebelumnya, kasus 2, pada tanggal 10 Desember 2024, PT Abadi Jaya membagikan dividen tunai sebesar 200 per lembar saham. Pemda menerima dividen tersebut secara tunai. Perhitungan total dividen sama dengan 10.000 lembar kali 200 sama dengan 2 juta rupiah. Analisis, karena menggunakan metode biaya, kepemilikan kurang dari 20%,
Dividen diakui sebagai pendapatan, bukan pengurang nilai investasi. Untuk kasus ini juga pembahasannya dibuat dalam kasus 3 dibuat dalam 2 jurnal. Pertama jurnal RO dan LRA. Untuk jurnal LO-nya dibuat sama, yaitu tanggal 5 Maret 2024. Keterangan di debit kas di kas daerah total 2 juta rupiah. Kredit pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan LO 2 juta rupiah. Untuk jurnal RRA-nya tanggal 5 Maret 2024. Debit perubahan SAL sebesar 2 juta rupiah. Kredit pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan LRA sebesar 2 juta rupiah. Untuk kasus keempat, pengakuan laba investi metode ekuitas. Pemda memiliki 30% saham di BUMD Air Minum Daerah pada tanggal 23 Desember 2024. BUMD tersebut melaporkan laba bersih sebesar 2 miliar rupiah. Belum ada pembagian dividen tunai. Perhitungan pertama, bagian laba Pemda sama dengan 30% kali 2 miliar sama dengan 600 juta rupiah. Karena kepemilikan lebih besar dari 20% secara signifikan, digunakan metode ekuitas. Laba investi akan menambah nilai investasi pemerintah meskipun uang kas belum diterima. Untuk pembahasan kasus 4, jurnalnya hanya dibuat LO. Karena untuk jurnal laporan realisasi anggaran tidak dibuat karena tidak ada aliran kas yang masuk ataupun yang keluar. Untuk jurnal LO-nya, tanggal 23 Desember 2024, debit penyertaan modal penerimaan daerah sebesar 600 juta rupiah. Kredit pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan LO sebesar 600 juta rupiah. Kasus kelima, penerimaan dividen metode ekuitas. Melanjutkan soal kasus nomor 4 sebelumnya. Seminggu kemudian BUMD Air Minum Daerah ini membagikan dividen tunai. Dari total laba tadi, dividen yang menjadi hak Pemda sebesar sesuai porsi 30%, cair sebesar 200 juta rupiah. Perhitungan analisis. Dalam metode ekuitas, penerimaan dividen tunai dianggap sebagai pencairan atas investasi yang sudah dicatat laba sebelumnya, maka nilai investasi berkurang. Pembahasan untuk kasus 5 ini dibuat ke dalam 2 jurnal seperti sebelumnya juga. Untuk pertama jurnal LO tanggal 30 Desember 2024, keterangan debit kas di kas daerah sebesar 200 juta rupiah. Kredit penyertaan modal pemerintah daerah investasi permanen sebesar 200 juta rupiah. Kedua, jurnal RRA tanggal 30 Desember 2024, keterangan debit perubahan SAL sebesar 200 juta rupiah. Kredit pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan RRA sebesar 200 juta rupiah. Untuk berikutnya kesimpulan dari materi ini, akuntansi investasi. Yang pertama, berfungsi sebagai fungsi investasi pemerintah. Investasi pemerintah tidak semata mencari keuntungan ekonomi, tapi juga memiliki fungsi sosial untuk pelayanan masyarakat dan stabilitas ekonomi makro. 2. Ketetapan klasifikasi dan metode. Kunci akuntansi investasi terletak pada durasi, jangka pendek maupun jangka panjang, dan tingkat pengaruh kepemilikan kurang dari 20% dan di atas atau sama dengan 20%. Kesalahan pemilihan metode ini akan menyebabkan nilai aset neraca tidak wajar. 3. Transparansi aset negara. Penerapan PSAP nomor 6 menjamin bahwa kekayaan negara yang dipisahkan maupun yang diinvestasikan tercatat secara akurat, mencegah terjadinya understate atau aset terlalu rendah atau overstate aset. 4. Basis pencatatan. Pemerintah mengadopsi basis akrual penuh untuk pencatatan nilai investasi di neraca dan laporan operasional, mencerminkan nilai kekayaan real pemerintah saat ini. Terima kasih. Kesimpulan materi. 1. Fungsi investasi pemerintah. Investasi pemerintah tidak semata mencari keuntungan ekonomi, dividen atau bunga, tetapi juga memiliki fungsi sosial untuk pelayanan masyarakat dan stabilitas ekonomi makro. 2. Ketepatan klasifikasi dan metode. Kunci akuntansi investasi terletak pada durasi, jangka pendek versus jangka panjang, dan tingkat pengaruh kepemilikan 20% dan semakin besar 20%. Kesalahan pemilihan metode cost versus equity akan menyebabkan nilai aset di neraca tidak wajar. 3. Transparansi aset negara. Penerapan PSAP nomor 06 menjamin bahwa kekayaan negara yang dipisahkan maupun yang diinvestasikan tercatat secara akurat, mencegah terjadinya understate aset tercatat terlalu rendah atau overstate aset. 4. Basis pencatatan. Pemerintah mengadopsi basis akrual penuh untuk pencatatan nilai investasi di neraca dan laporan operasional, mencerminkan nilai kekayaan
real pemerintah saat ini.